waktu sebentar buat mikir. Kalau nggak ada rasa takut sama sekali, karir apa yang bakal kamu kejar? Hubungan kayak apa yang bakal kamu mulai? Petualangan mana yang bakal kamu jalani? Jawaban kamu itu sebenarnya adalah peta yang nunjukin di mana letak lantai tak terlihat yang selama ini nahan kamu. Dan ya, itulah inti masalahnya. Seringkali yang benar-benar ngontrol hidup kita itu bukan atasan kita, bukan pasangan, atau bahkan kondisi kita. Bukan. Penguasanya itu justru sesuatu yang nggak kelihatan. Sebuah emosi yang kita semua pasti kenal, rasa takut. Dia itu kerjanya di balik bayangan, ngatur keputusan kita tanpa kita sadar sepenuhnya. Jadi gimana sih sebenarnya si penguasa tak terlihat ini bekerja? Nah, di bagian pertama kita akan coba definisikan masalahnya dan lihat gimana cengkraman rasa takut itu benar-benar terasa di kehidupan kita sehari-hari. Ini dia nih, jantung dari semua gagasannya. Dr. Fahrudin Faiz bilang, apapun yang kita hindari karena takut, entah itu takut gagal, takut ditolak, takut perubahan, justru hal itulah yang jadi pusat dunia kita. Aneh kan? Dengan menghindarinya, kita malah memberinya kekuatan. Kita jadi membangun hidup kita di sekeliling rasa takut itu, dan tanpa sadar, kita udah menyerahkan tahta kendali kita. Jadi, ini poin krusialnya. Rasa takut itu manifestasinya nyata, atau lebih tepatnya dalam bentuk ketiadaan tindakan. Dia membatasi potensi kita dengan bilang, jangan coba, nanti gagal loh. Dia mendikte pilihan kita dengan bisikan, udah, cari jalan aman aja. Dia juga mencegah kita tumbuh dengan menjauhkan kita dari tantangan. Dan yang paling parah, dia menciptakan kelambanan. Bikin kita beku, nggak bisa maju sama sekali. Oke, kalau kita mau melawan musuh ini, ya kita harus kenal dulu siapa dia kan? Yuk kita lanjut dan coba pahami sifat asli dari rasa takut itu sendiri. Ingat, tujuannya bukan buat menghilangkannya, tapi buat memahaminya. Nah, definisi ini penting banget. Coba deh perhatiin kata dirasakan. Rasa takut itu seringkali bukan tentang ancaman nyata di depan mata, tapi tentang apa yang kita bayangkan akan terjadi. Pikiran kita sendiri yang menciptakan monster di dalam kepala, terus kita lari dari monster yang kita ciptakan itu. Dan monster-monster ini bentuknya macam-macam dan kita semua pasti kenal. Ada takut gagal pas memulai bisnis baru, takut dijudge sama teman-teman, takut sama ketidakpastian kalau resign dari kerjaan yang stabil, takut sama hal yang nggak diketahui pas pindah ke kota baru, atau takut kehilangan seseorang yang kita sayang. Ini semua adalah bahasa universal yang kita semua pahami. Sekali lagi, yuk kita berhenti sejenak dan coba jujur sama diri sendiri. Lihat daftar ini, mana sih yang paling klik sama kamu sekarang? Mengidentifikasi sumber ketakutan kamu dengan jujur, itu adalah langkah pertama yang paling kuat untuk merebut kembali kekuatanmu dari dia. Mengakui rasa takut itu penting, tapi kita nggak bisa berhenti di situ aja. Sekarang kita pindah ke bagian yang lebih fokus ke solusi. Gimana caranya, secara praktis, kita bisa berjalan menuju kebebasan dari tirani rasa takut ini? Kerangkanya sederhana, tapi ampuh banget. Pertama, kenali dan akui. Kasih nama rasa takutmu tanpa menghakimi. Oke, aku takut gagal. Kedua, analisis logis. Jadilah detektif untuk rasa takutmu sendiri. Tanya, seberapa nyata sih ancaman ini? Senario terburuknya apa dan apa aku bisa ngatasinnya? Dan yang terpenting, ketiga, bertindak. Ambil satu langkah kecil ke depan. Nggak perlu lompatan raksasa, cukup satu langkah yang disengaja. Nah, disinilah letak perbedaan utamanya. Saat kita didorong emosi, kita kehilangan kendali. Rasa takut jadi tuan kita. Tapi, saat kita dipandu sama logika, kita ambil alih lagi kendalinya. Kita yang jadi tuan atas rasa takut kita. Ini adalah pergeseran dari sekedar reaksi impulsif menjadi sebuah respons yang sadar. Oke, kita udah identifikasi masalahnya, udah paham sifatnya, dan udah tahu langkah-langkah praktisnya. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya di bagian terakhir yang memberdayakan ini, untuk memperkuat tujuan akhir kita. Ini poin yang penting banget buat dicatat. Perjuangan ini bukan untuk jadi superhero yang nggak punya rasa takut sama sekali. Rasa takut itu alami, bagian dari manusia. Fungsinya bisa buat jaga kita tetap aman. Tujuannya adalah untuk mengubah hubungan kita sama si rasa takut ini. Rasa takut boleh kok duduk di kursi penumpang mobil kamu, tapi dia nggak boleh pegang setir. Kamulah pengemudinya. Kutipan ini merangkum semuanya dengan indah banget. Kemenangan sejati itu bukan dunia di mana nggak ada yang perlu ditakuti. Kemenangan sejati itu adalah saat kamu bisa melihat rasa takutmu, merasakannya, tapi tetap memilih untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan tujuanmu. Itulah kebebasan yang sesungguhnya. Dan kita akhiri di sini dengan sebuah tantangan, bukan cuma pertanyaan. Setelah memahami semua ini, pilihannya sekarang ada di tanganmu. Apakah kamu akan membiarkan si penguasa tak terlihat itu terus memegang kendali, atau kamu yang akan mengambil alih kemudi? Mulai hari ini, siapa yang pegang kendali?